Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Masa hanya mendukung Anies Baswedan lalu kemudian mau dipecat begitu kan ya? Sedangkan konstituen dari Partai PAN sendiri banyak yang muncul di bawah menginginkan Anies Baswedan begitu. Ya, masa mau dipecat begitu? Kan logikanya kan seperti itu begitu. Ini PAN ancam pecat kadernya yang dukung Anies Baswedan. Benarkah seperti itu ya? Tetapi saya melihat dari berita ini ya mari kita analisis bersama begitu ya. Tetapi sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, PAN ancam pecat kadernya yang dukung Anies Baswedan. Benarkah seperti itu ini? Kadernya pindah ke partai lain, akhirnya jadi kapal kosong itu partai. Ini banyak sekali begitu yang menginginkan kemarin dari Partai PAN sendiri, yaitu Erick Thohir, Pak Ganjar dengan Erick Thohir begitu kan ya. Masa hanya dukung gara-gara mendukung Anies Baswedan lalu kemudian mau dipecat begitu? Di mana letak logikanya begitu hanya? Ini emang masih ada partai PAN. Sepertinya kalau di daerah-daerah khususnya daerah Jawa Tengah, Jawa Barat kok nggak ada lagi itu ini. Artinya di mana sudah tidak ada kepengurusan PAN. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan ya. Bahkan untuk kader PAN di rumah baru kita, alhamdulillah ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Pindah saja ke Partai Umat, partai yang tersandera kekuasaan. Ya, bisa saja seperti itu begitu. Inilah langkah politik dari Partai PAN itu sendiri begitu. Salahkan kalau mau mecat itu hanya ambisi dari elit Partai PAN yang bersandar kasus jadi mending dipecat tapi punya nalar waras daripada ikutan elit yang hanya mementingkan urusan perut mereka. Betul begitu kan. Sedangkan konstituen yang dibawa itu banyak yang mendukung Anies Baswedan. Lalu kemudian ya karena Pak Zulhas menjadi menteri ya dia mendeklarasikan Erik Ganjar begitu kan ya, atau Ganjar Erik begitu ya, tidak menjadi masalah juga karena inilah bagian dari demokrasi juga begitu kan ya. Bahkan ini partai ini kok nggak dewasa-dewasa ya dalam berpolitik ya. Jilatnya halus sekali. Kalau begini terus elektabilitas PAN akan disalib Partai Umat yang notabene pendiri PAN dulu. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan ya. Kayaknya ketumnya bermasalah, berkasus dan takut bila rejim berganti kasusnya langsung dibuka. Ya, kalau memang ini tersandra dengan semua kasus, ya hadapi dengan kepala yang sehat begitu kan ya. Bukan seperti itu caranya begitu kan ya. Tirani nih partai ya katanya Partai Amanat Nasional, nyatanya Partai Amanat Oligarki. Wah, ini kata komentar ya netizen ya gitu ya. Ya, itulah komentar-komentar netizen yang harus kita hargai karena inilah bagian dari aspirasi masyarakat begitu kan. Hai Pak Zulhas serta para petinggi Partai PAN ya, Anda juga harus siap untuk dipecat kader sendiri pada 2024. Ada yang partai menjilatnya kalau begini ya amat, tanda-tanda tenggelamkan semakin nyata. Betul begitu kan. Karena pada hakikatnya apa yang terjadi selama ini menurut saya pribadi mendukung si A, si B dan si C terserah begitu. Inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Pada hakikatnya orang-orang akan berpikir wah kok begini ya Partai PAN kan begitu logikanya. Ya bisa jadi nyongsep begitu kan ya tidak lolos di parlemen ya semoga aja lolos begitu kan sebagai partai modal besar untuk menjadi mencalonkan Ganjar Erik begitu. Alhamdulillah ya dipecat akar rumput mah bebas, didukung juga nggak enak petinggi-petinggi yang di bawahnya merana melihat petinggi-petinggi berbawahan hedonis suka pamer. Wow, ada apa begitu? Semakin ya semenjak PAN dideklarasikan oleh Amin Rais zaman reformasi dulu ya setiap pemilu saya selalu coplos PAN, sekarang udah selamat tinggal. Banyak yang kecewa begitu netizen yang dulu sangat dikagumi Partai PAN begitu kan oleh netizen oleh masyarakat begitu. Kok sekarang jadi jadi begitu kan ya. PAN hanya pecat kadernya tidak masalah yang penting pilih Anies rakyatnya. Inilah komentar-komentar netizen begitu kan, ada pro dan ada kontra. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, PAN ancam pecat kadernya yang dukung Anies Baswedan. Benarkah seperti itu? Mari kita baca terlebih dulu dikutip dari Keuangan News ya. Partai Amanat Nasional PAN mempersoalkan jika ada kadernya mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden capres jelang kontestasi pemilu presiden 2024. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen PAN Fikri Yasin ya, hal itu wajar lantaran sejauh ini Ketua Umum Pak Zulhas
Hasan belum menyatakan dukungan secara resmi terkait capres. Kemarin sudah ada kok, yaitu Pak Ganjar dengan Pak Erik begitu kan ya. Tetapi secara resmi di KIB belum ada begitu kan ya. Akankah Pak Zulhas kena tamparan dari Ibu Megawati? Bisa saja begitu, karena itu adalah partai dari PDIP. Kok berani sekali Pak Zulhas, kan begitu logika kita begitu. Misalnya gini, sumber deklarasi bahwa ini adalah Anies yang terbaik yang menurut dia, ya boleh, karena kita belum memutuskan sampai nanti terakhir ya keputusan calon presiden kita itu. Hari ini kata Fikri saat ditemui di Hotel Cikina Jakarta Pusat. Bahkan Fikri pun menjelaskan bahwa PAN akan bersikap terbuka terhadap seluruh aspirasi kader di sejumlah daerah, khususnya menyangkut capres yang mereka usung. Lantas bagaimana dengan hari ini ya, Ganjar yang diusung oleh dideklarasikan atau didusung sudah ada lampu hijau dari dari PAN ya untuk mendukung Ganjar Erik begitu ya. Di mana? Apakah ini hanya ingin menjadi dongkrak ya, atau sebagai jargon bahwa ini seolah-olah mendukung Pak Ganjar atau apa begitu? Ya, ditampar Ibu Megawati ya tahu rasa mereka begitu kan ya. Maka aspirasi cawapres misalnya Prabowo di suatu tempat muncul, Anies di suatu tempat muncul, Ganjar ya beberapa muncul. Ya kayak gitu dinamika, boleh, tegas dia. Dan bahkan dia mengatakan, namun demikian Fikri mengakui belum mendapat informasi jika ada kadernya yang secara terang-terangan mendukung Anies Baswedan. Nah banyak begitu di Riau kan begitu, banyak begitu keluar dari partai PAN lalu kemudian mendukung Anies Baswedan, tapi keluar dulu begitu kan. Enggak juga kalau dibilang membelot, enggak juga, katanya inilah politik kita begitu kan, bisa cair bisa tidak. Yang namanya politik ya seperti itu, saling klaim sana sini begitu kan, untuk mendongkrak elektabilitas di parlemen nanti begitu kan. Bagi yang mendukung pro pemerintah maka akan berpikir bahwa inilah Ganjar utama kan begitu. Sinyal PAN dukung Ganjar dan Erick Thohir ya. Sejauh ini PAN memberikan sinyal akan mengusung pasangan Gubernur Jakarta, Jawa Tengah, Jateng ya, Ganjar dan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN ya dalam Pilpres 2024. Hal tersebut dilontarkan oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan yang melalui pantun saat akhir pidato sambutan Rakornas PAN di Semarang. Bahkan izinkan saya yang mengakhiri pidato pada Rakernas PAN, jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erik sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya, kata Zulhas disambut tepuk tangan meriah ribuan kader dan menghadiri Rakernas tersebut. Tetapi ya menurut saya pribadi, apakah dia tidak kena tamparan dari Ibu Megawati begitu kan? Dan saya sampai hari ini ya, kader-kader PDIP ya, elit-elit PDIP sudah memanas begitu, memberikan kritikan kepada Pak Zulhas begitu kan ya, seolah-olah dia mengatakan jangan dong, itu kader PDIP kan begitu logikanya begitu. Tapi inilah dalam politik begitu dinamis begitu kan ya. Ya, PAN sebenarnya menginginkan dari pendukung dari pro pemerintah sebenarnya kalau kita melihat situasi hari ini. Dalam sambutannya Zulhas sempat menyapa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dari atas podium. Ia mengapresiasi dan Menteri BUMN itu. Zulhas juga punya menggoda Ganjar dengan menyinggung rambut putih dan kerutan di wajahnya. Terima kasih Pak Ganjar, rambutnya sudah memutih secara alami dan ada kerutan di wajah. Itu seperti tanda-tanda yang diungkap oleh Pak Presiden. Karena beliau bekerja keras untuk rakyat agar rakyat bisa makmur dan sejahtera. Sejahtera di mana? Makmurnya di mana? Jawa Tengah wadas, banjir, angka kemiskinan. Di mana letak logikanya begitu? Partai PDIP sudah menyatakan sendiri kalau memang kinerja Pak Ganjar apa, prestasinya Pak Ganjar apa begitu kan ya. Itu dari kader PDIP sendiri begitu yang mengatakan begitu kan ya. Tetapi apakah ini masyarakat Jawa Tengah juga sejahtera? Banjir masih belum teratasi, wadas, angka kemiskinan. Di mana? Di mana letak logikanya? Program yang menjadi unggulan di mana begitu kan ya? Ya, itulah akibat kegagalan Pak Ganjar selama ini begitu. Atau jangan-jangan ini karma dari seorang ketum begitu kan ya? Dalam artian bahwa Bu Megawati dari dulu menginstruksikan kepada Pak Ganjar ini yang harus ditangani banjir, tetapi mungkin ya Pak Ganjar menghiraukan itu begitu ya, wallahualam. Tapi perlu diingat, inilah demokrasi kita ya, mau mecat kader dari PAN sendiri karena mendukung Anies Baswedan ya wallahualam, terserah begitu kan ya. Tetapi publik sudah menilai seperti apa partai PAN itu sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.